Ustadz Adi Hidayat, dia sering berbicara tanpa ilmu. Cis, ai, bicis, bis, cis. Yang gitu-gitu tuh. Itu yang satu tuh. Dikoreksi oleh orang yang ahli musik. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin, kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas satu konten yang dibuat oleh Harry Pras. Dia merasa tersinggung dengan perkataan daripada Ustadz Adi Hidayat. Ketika Ustadz Adi Hidayat membuka satu ceramahnya, itu dia merasa dengan perkataan daripada Ustadz Adi Hidayat ini ada terlontar kata-kata pagi main silat, malam kasih fatwa. Jadi Harry Pras ini tersinggung dengan kata-kata ini. Dia buat konten, kemudian dia mengatakan bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu sering berbicara tanpa ilmu, baik masalah musik ataupun masalah astronomi. Bagaimana orang yang tidak pernah belajar tentang musik, tidak pernah belajar tentang astronomi, tapi berani berfatwa, berani berhujah katanya. Sementara dia bilang apa? Harry Pras, saya tidak berfatwa dengan pemikiran saya, tapi saya berhujah. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti agama bisa berhujah? Saya gak bisa baca kitab gundul karena durasi mondok saya gak selama jenengan. Bagaimana mungkin Harry Pras ini bisa mengaku bahwasanya saya tidak berfatwa tapi saya berhujah? Sama saja itu. Dia berhujah itu ya berfatwa, karena harus mengemukakan dalil-dalil. Sementara menjadi seorang mujtahid yang bisa berijtihad, mengeluarkan hujah dengan dalil, nas, Al-Quran, hadis, ijma'. Banyak beberapa ilmu yang harus dimiliki, seperti nahwu, shoroh, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, usul fikih, nasikh, mansukh, mustalahul hadis, tafsir. Bagaimana Harry Pras mempelajari hal ini? Mondok aja tidak pernah. Nah, ini lucu sekali, dia mengkritisi Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana videonya nanti kita bisa lihat secara full, dan kita bantah dengan ustadz-ustadz Wahabiyah lainnya yang tidak pernah sekolah astronomi, tapi berbicara tentang ilmu astronomi juga. Nah, ini kita akan bantah semuanya dengan Ustadz mereka langsung. Bagaimana videonya nanti teman-teman kaum muslimin bisa menilainya langsung. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Delapannya tabsiratan. Tabsir itu ilmu pengetahuan. Lebih tepatnya ilmu pengetahuan. Tabsiratan wa dzikra, dan peringatan likulli abdin munib, untuk semua hamba yang munib. Munib itu teman-teman sekalian cerdas. Ya, orang sini bilang cerdas juga. Ya. Kalau pintar dalam bahasa Indonesia itu masih standar. Kalau cerdas di atas pintar itu. Ya, jenius. Itu makna munib. Jeli, cerdas. Kata Allah, ya, tabsiratan sebagai ilmu pengetahuan, wa dzikra, dan peringatan, likulli abdin munib, untuk semua hamba yang cerdas. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Air hujan, turun dari langit air hujan. Tujuannya fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid, yang dengan air hujan itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang lebat dan biji-bijian yang siap menjadi pohon baru. Tentu kalau hujan turun, teman-teman sekalian, banyak orang mengeluh ya, apalagi kita di Asia Tenggara ini sering hujan, 3 bulan hujan.
mungkin terjadi banjir. Sebenarnya hujan itu bukan penyebab banjir, teman-teman. Banjir ini penyebabnya kita manusia. Kita yang kita menutup saluran-saluran yang Allah sudah buat. Ada sungai, ada lautan. Itu selalu kalau diikuti petah dunia ini, maka di setiap tempat yang ditinggal oleh manusia dengan hikmah Allah ada lereng-lereng, ada tempat jalan mengalir air. Coba kalau manusia nggak tutup itu, airnya kalaupun turun lebat tetap ke sungai atau tetap ke lautan, aman, nggak pernah banjir. Banjir ini masalahnya kita nih. Hujan itu, teman-teman, adalah proses ilmiahnya, dan ini memang dipelajari karena Allah memang memberitahukan kepada kita. Kalau lagi panas, terik matahari lagi ada, maka air yang ada di muka bumi ini menguap naik ke atas. Karena panasnya matahari, ditarik air itu. Lalu kemudian tertampung di awan-awan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ustadz, bagaimana menyikapi pemahaman bahwa hujan turun karena terjadi penguapan ke langit lalu diturunkan menjadi air hujan? Ya benar, ini sudah benar, tidak ada salahnya. Jadi air hujan ya berasal dari uapan air, kemudian berkumpul di angin, kemudian di awan, kemudian apa? Turun. Tapi yang menurunkan adalah perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada atau tidak? In the field of hydrology, we learn in the school about the water cycle. How do the water evaporates from the ocean, forms into clouds, moves into interior, falls down as rain, and the water table is replenished. This was first described by Sir Bernard Palissy in the year 1580. The Quran too describes the water cycle in great detail 1400 years ago. The Quran says the water evaporates from the ocean, forms into clouds, the clouds join, they move into the interior, they fall down as rain, and the water table is replenished and the water cycle is completed. The Quran speaks about the water cycle in great detail in several places. In Surah Az-Zumur, chapter number 39, verse number 21. In Surah Rum, chapter number 30, verse number 24. In Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 18. In Surah Hijr, chapter number 15, verse number 22. In Surah Nur, chapter number 24, verse number 43. In Surah Rum, chapter number 30, verse number 24. In Surah Araf, chapter number 7, verse number 57. In Surah Rad, chapter number 13, verse number 17. In Surah Furqan, chapter number 25, verse number 48 and 49. In Surah Fatir, chapter 35, verse number 9. In Surah Yasin, chapter number 36, verse number 34. In Surah Jasha, chapter number 45, verse number 5. In Surah Qaf, chapter number 50, verse number 8 and 9. In Surah Waqia, chapter number 56, verse number 68 to 70. In Surah Mulk, chapter 67, verse number 30. In Surah Tariq, chapter number 86, verse number 11. I can go on and on giving references only in the Quran of the several verses which speak about the water cycle in great detail. Nah, kaum muslimin, kita bisa sudah membandingkan bagaimana Pak Yazid mengatakan kalau orang yang meyakini akan terjadi terbentuknya hujan itu dari uap dengan berasaskan ilmu astronomi. Nah, itu orang itu dikatakan sesat, kufur. Tapi anehnya Pak Khalid Basalamah, Ustadz Piranda, Zakir Naik, mereka itu memaparkan terbentuknya daripada air hujan tadi. Nah, ini kan satu keanehan. Apakah Pak Yazid ini menganggap Pak Khalid, Pak Piranda, Pak Zakir Naik ini orang sesat juga, apa orang kufur juga? Nah, ini kan cukup aneh. Dan mereka ini semua tidak ada yang belajar astronomi, tidak ada yang kuliah astronomi. Maka Heri Pras, kamu perhatikan, ustadz-ustadzmu itu juga bukan latar belakangnya ilmu astronomi, tapi mereka bicara astronomi. Kami berharap kaum muslimin agak lebih cerdas menilai Heri Pras ini bagaimana dia tentang tindak tanduknya ini. Mudah-mudahan video ini juga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.